Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu tempat waktu kita persilakan kepada Pak Ustadz untuk digunakan menyampaikan materi kajiannya. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami' Revan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita masih seputar kajian akidah atau tauhid yang diambil dari kitab Taisir Syarah Jauharatit Tauhid, ya, yang menjadi buku resmi di Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir. Ya, judulnya Mempermudah Permata Ilmu Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri yang wafat 1277 Hijriah, lalu disempurnakan lagi oleh Komite Persiapan dan Pengembangan Kurikulum di Al-Azhar Asy-Syarif Mesir, lalu diterbitkan di tahun 2020-2021 Masehi, ya. Masih hangat bukunya, baru 3 tahun yang lalu. Sekarang kita masuk ke mayajibul mukallaf, kewajiban mukallaf. Ya, di poin yang ketiga ini yaitu hukum ma'rifatullah. Dikatakan di sini aujaballahu subhanahu ala kulli fardin min afradil mukallafin ma'rifatahu subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala mewajibkan kepada seluruh mukallaf. Ya, apa kewajiban pertamanya? Yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Gitu ya, ini kewajiban pertama kita. Ya, walaupun kemarin bahas, loh kok kita dari dasar lagi, memang iya, kewajiban kita ini. Ya, karena begitu la ilaha illallah artinya kita mengenal Allah. Maksudnya apa? Maksud ma'rifah adalah bukan mengenal wujud Allah. Ya, bukan ini poinnya, karena nggak ada yang tahu. Ulama sepakat ijma bahwa wujud Allah tidak terindra. Ya, bukan wujudnya yang kita cari tahu. Makanya kenapa ketika ada yang memaksakan bahwa Allah punya fisik, itu sudah dikatakan sesat. Karena wujud Allah nggak terindra kok. Kok bisa dibilang Allah punya fisik A, B, C, D? Nggak mungkin. Gitu ya. Dan ulama sepakat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa wujud Allah tidak terindra, sehingga tidak mungkin nanti ada bahasa Allah punya fisik A, B, C, D dan seterusnya. Jadi apa yang dicari? Mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Ya, bukan melalui wujudnya. Ya, apa tuh sifatnya? Ya, sudah kita sering bahas ya, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, lawannya, ya. Misalnya sifat wajibnya wujud, Allah pasti ada, berarti lawannya mustahilnya adam, Allah tidak mungkin tidak ada. Baru nanti sifat jaiznya Allah, ya, berhak berbuat apapun. Gitu ya, baru nanti dilanjutkan dengan sifat-sifat wajib bagi para nabi, karena nabi rasul adalah utusan Allah. Lalu sifat-sifat mustahilnya, ya, sehingga nanti kalau ada yang ngaku jadi nabi kelihatan bener nggak dia nabi. Kalau ngaku nabi tapi pembohong, ya nggak mungkin jadi nabi misalnya. Lalu sifat-sifat jaiznya, karena Nabi juga walau bagaimanapun mereka semua manusia biasa, pasti punya sifat kemanusiaan. Nabi makan, minum, tidur, menikah, itu jaiz. Gitu ya. Itu fokus di awal ketika bicara ma'rifat. Berdasarkan hadis Nabi, tafakkaru fil khalqi, berpikirlah tentang ciptaan Allah. Ya. Wala tufakkiru fil khaliq,
Jangan pernah berpikir tentang wujud Allah sang pencipta, nggak mungkin. Fa innahu la tuhitu bihil fikrah, karena akal pikiran kita tidak mungkin mampu menjangkau wujud Allah. Ini hadis Nabi ya, dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Baihaqi. Ya, Imam Baihaqi ini murid dari Imam Syafi'i. Ya, nanti Imam Syafi'i punya banyak murid yang rata-rata ahli hadis. Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, itu semua yang jadi ahli hadis adalah murid dari Imam Syafi'i. Jadi kalau nanti ada yang nanya, Imam Syafi'i ngerti hadis ya? Ulah dia gurunya. Ya. Sehingga dikatakan di sini fala ya'rifullaha illallah, tidak ada yang ma'rifat yang lebih mengenal wujud Allah kecuali hanya Allah saja. Wa tarkul idrak, meninggalkan untuk mencari wujud Allah adalah itulah keilmuan, karena nggak mungkin. Jangankan bicara tentang wujud Allah, bicara wujud makhluknya saja, ruh aja kita nggak tahu. Nggak usah jauh-jauh bicara pencipta, bicara ciptaan Allah saja, ruh kita nggak tahu kayak apa, apalagi bicara pencipta. Wal bahthu fi dzati isyrak, membahas tentang wujud Allah dianggap kemusyrikan karena mustahil. Jadi yang diminta apa? Ya, dikatakan di sini dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim di Al-An'am surat ke-6, la tudrikuhul absar. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Tadi wujud Allah itu enggak terindra. Wa huwa yudrikul absar. Allah lah yang dapat melihat semua penglihatan. Baru wa huwal latiful khabir. Allah lah yang maha halus lagi maha teliti. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, adalah mengenal nama-nama Allah, asmaul husna, mengenal sifat-sifat Allah, baik sifat wajib, mustahil maupun sifat jaiznya, mengenal hukum-hukum Allah nanti kebanyakan dalam kajian fikih, bagaimana kita beramal soleh. Ya, itu maksudnya mengenal Allah, bukan mengenal wujud Allah. Ya, sehingga ma'rifatullah di sini fokusnya mengenal Allah dengan mengenal 41 sifat Allah, yang ini pun bukan berarti harga mati, bukan. Ini bukan NKRI, bukan. NKRI harga mati iya. Tapi ini yang bisa dicapai oleh akal kita, mengenal apa? Tentang sifat Allah. Mau nambahin silahkan kalau mampu. Bukan segini ya, enggak juga, silahkan kalau mau nambahin. Kalau memang jelas nanti dalilnya. Ya, yaitu 20 sifat wajib, 20 mustahil, dan 1 sifat jaiz. Gitu ya, itu bicara tentang hukum ma'rifatullah. Oke, kita lanjut. Tadi 03 ya. Sekarang dalilnya. Mana dalil ma'rifatullah? Dalilnya adalah yang sudah kita bahas kemarin, surat Muhammad surat 47 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, disinilah diartikan pengetahuan atau ilmu. Maka ya, ilmuilah tentang la ilaha illallah. Karena kata dari kata pengetahuan. Pengetahuan adalah ilmu. Karena itulah tauhid itu juga ilmiah. Jangan dikatakan bahwa yang ilmiah itu hanya yang bisa terindra. Iya, itu kalau bicara empiris nanti kita bahas. Sekarang kan mengagungkan empiris. Kalau tidak bisa diuji coba, tidak bisa dibawa ke lab, berarti bukan ilmiah. Ya, itu yang salah. Kalau begitu ceritanya nanti ya, ruh itu juga sulit diindra, dan juga hal-hal yang sifatnya tidak bisa diindra. Padahal banyak makhluk gaib pun juga nggak terindra, jin, malaikat, tapi kita beriman padahal tidak bisa diindra sama sekali. Itu ya. Tetapi tetap bahwa kajian ilmiah itu nanti tidak hanya fokus pada empiris, tapi juga fokus pada hukum akal, nanti akan kita bahas.
Sehingga ijma'ul ummah, sudah terjadi ijma', konsensus, kesepakatan seluruh ulama tentang wajibnya keimanan kepada pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beriman kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Lalu apalagi wajibnya berdakwah, ya. Jadi kita tidak hanya sampai sini. Yang Allah minta tidak hanya sampai keimanan, tapi tugas kita adalah berdakwah, terutama kepada yang menentang la ilaha illallah sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau kita Iqra 3 jangan ngajar Iqra 6 ketinggian, kita aja belum nyampe. Kalau kita Iqra 3 silakan ngajar Iqra 1, karena kita sudah lewatin itu. Gitu ya. Jadi bertahap. Ya kayak saya nggak mungkin ngajarin ya presiden kita Prabowo, wah, levelnya jauh di atas saya. Ya kan, mau ke sana pun susah tahapannya. Tapi minimal kita ngobrol sama orang-orang Jami, monggo lah. Kan iya. Gitu ya, kita yang harus tahu level kita di mana, kita bisa diskusi dengan siapa dan seterusnya. Gitu ya. Jadi oke berdakwah, tapi kita lihat juga, oh saya ngajarnya sampai mana ya. Ya, jangan memaksakan diri kalau kita belum sampai keilmuannya. Kemudian, nah, tidak hanya berdakwah tapi wajib mengamalkan keimanan kita dengan apa? Dengan amal soleh. Jadi jangan ada bahasa saya si Islam Pak Ustadz tapi nggak sholat. Itu berarti belum sampai aplikasi. Saya si Islam tapi nggak mau puasa Ramadan. Berarti baru tahap teorinya, aplikasinya belum. Ya, jadi amal soleh itu sebenarnya adalah amal dari keimanan kita, sholat, puasa dan seterusnya. Maka nanti ada kaidah atau rumus, jika kewajiban tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan melaksanakan hal tertentu, maka hal tertentu itu juga menjadi wajib. Misalnya, saya mau sholat, sedangkan kewajiban sholat harus berwudu, berarti wudu jadi wajib. Karena kalau kita nggak punya wudu, sholat sah nggak sholatnya? Enggak. Kita mau wudu nih di Masjid Jami air mati. Di rumah juga air mati, pam mati semua. Terus gimana? Hah? Ya enggak, kita cari air dulu. Iya, ada nih air di warung, tapi beli Pak Ustadz, maka beli air buat wudu wajib. Ya. Kalau bukan buat wudu mungkin nggak wajib, tapi beli air buat wudu karena itu satu-satunya jalan wajib. Tayamum itu kalau nggak ada air. Ini masih ada air. Ya, maka ketika saya beli air untuk berwudu, karena itu satu-satunya jalan, di Jami nggak ada air, di rumah nggak ada air, semua pam mati, maka hukum membeli air jadi wajib. Gitu ya. Nah, sama juga dengan ini, ketika memang ibadah kita juga berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, maka mengenal Allah jadi wajib. Karena sehebat, sekhusyuk apapun sholat kita, kalau di sini masih ragu Tuhan satu apa dua ya nggak diterima sholatnya. Karena pondasinya adalah meyakini la ilaha illallah. Gitu ya, itu bicara tentang dalilnya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, saya agak menyimpang pertanyaan saya dari judul yang Ustadz bawakan. Saya bertanya gitu Ustadz. Saya dapat informasi lah istilahnya, pengajian bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah awal pertama kali, belum Nabi Adam. Jadi berarti Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah
setelah itu beliau Nabi Adam, baru jin, setan dan segalanya. Nabi Muhammad itu diciptakan dari nur Allah, cahaya Allah. Padahal Nabi Muhammad itu kan diutus dengan diciptakan beda, Ustaz ya. Kalau diutus kan tentu tidak ada orangnya, nggak ada orangnya, siapa yang diutus? Ini maksud saya masih penasaran, kok Tuhan Nabi Muhammad daripada Adam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong penjelasan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi disampaikan oleh Ustadz ada dalil ma'rifat atau ma'rifatullah. Tapi fakta di lapangan pengamalan dari ma'rifat ini kadang bukan kadang ya, tapi kebablasan kadang-kadang. Ada keyakinan bahwa ada nabi setelah Rasulullah. Ada wujud Allah berbentuk manusia, seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi ya. Bahkan ada yang meninggalkan syariat karena sudah mencapai makom ma'rifat kayak gitu. Nah, sebetulnya tuntunan dalil ini yang sejatinya seperti apa Pak Ustadz? Karena apa? Para ulama tauhid itu berbeda pendapat terkait dengan dengan kaitannya dengan ma'rifat. Ada dalil yang mengatakan ijmali umum. Ada ma'rifat ada apa namanya ini istilahnya dalil namanya tafsili itu terinci gitu. Lah ini kok berbeda pendapat gitu. Ini bagaimana sehingga ada yang mengatakan dalil itu sulit untuk dijelaskan alasannya dan ada yang mudah dijelaskan. Ya itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, Pertama ya, ternyata tulis 1, 2, 3, 4 ya. ini globalnya, ini tadi ABC-nya. Yang kedua Pak Ustadz sering mengatakan bahwa puncaknya ma'rifat itu adalah qalbu. Menurut Sufi adalah qalbu atau hati. Tanpa panca indera dan akal kan itu. Nah, ini qalbu atau hati yang semacam apa? Gitu. Nah, untuk mencapai ma'rifat ini. Sekian Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan biar 3 begitu. Ibu di belakang. Kalau nggak ada saya nanya satu Pak Ustaz. Ada apa hadis apa ungkapan para ulama sufi bahwa jika kita mengenal diri sendiri itu akan kenal Allah gitu. Nah sementara tadi kan kita itu bisanya yang akal kita tuh nggak nyampe gitu kalau dihubung tadi. Nah pertanyaan saya apakah itu memang hadis? Yang kedua bagaimana kalau memang itu hadis? Bagaimana sesungguhnya memahami hadis tersebut gitu? Siapa yang kenal Allah, siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Allah gitu. Ada lagi Bapak, Ibu? Ya itu barangkali Pak Ustaz. Ya. Pertama tentang nur atau cahaya Allah ya. Ini memang banyak pendapat kalau bicara ini ya. Tapi kalau nanti kita kaji tentang hadis, ada penjelasan bahwa pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Gitu ya. Jadi bukan Nabi Adam, juga bukan nur atau cahaya Allah. Karena kan memang wujud Allah nggak tahu. Bagaimana kita bisa bilang cahaya, orang nggak tahu kok. Ya, kita mengenal Allah lewat sifatnya, bukan lewat wujudnya. Bahkan nanti kalau bicara fisik, nanti ulama sepakat siapa yang memfisikkan Allah dia sudah dianggap sesat. Ya, di antara yang mengatakan nanti adalah Al-Iz Ibnu Abdissalam, Sultanul Ulama, rajanya ulama. Kalau kita ketemu ulama aja udah
luar biasa kita manggut ini gelarnya rajanya ulama. Ya, saking luar biasa ilmunya. Beliau nanti yang mengklasifikasikan bahwa di antara kesesatan ya orang yang ingin ma'rifatullah adalah ketika memfisikkan Allah. Oke ya, jadi yang benar ya penciptaan pertama tentang al-qalam nanti. Pakai qaf ya, bukan ya. Dan ini kolamnya bahasa Arab. Bukan kolam-kolam atau kolam ikan, bukan. Ya, baru nanti di pena ini disuruh menulis tentang tentang takdir dan seterusnya. Itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Gitu ya. Jadi bukan cahaya dan seterusnya, karena memang cahaya Allah kita bukan nggak percaya karena nggak ada yang tahu wujud Allah. Jadi memang susah mau dibahas, makanya semua sepakat yang kita bahas adalah sifatnya. Ya, kita yakin wujudnya ada, yakin hakul yakin, tapi seperti apa kita nggak tahu, karena memang terbatas kita. Jangankan untuk melihat Allah, melihat matahari saja makhluk Allah, coba di siang hari kita melihat 1 menit aja, ya udah gak kuat, apalagi mau melihat wujud Allah, memang gak mungkin. Gitu ya. Karena itu ketika nanti siapa Bani Israel umatnya Nabi Musa mau ngelihat Allah, ya, sambar petir, ya dianggap satu kelancangan. Bahkan Nabi Musa ketika mau ngelihat mental, dia pingsan, ya kan. Nanti di beberapa surat dikatakan begitu kan, berulah Nabi Musa mohon ampun, karena memang nggak bisa. Oke ya, kemudian pengamalan ma'rifatullah. Katanya orang yang mengenal Allah lalu meyakini ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, ya berarti ma'rifatullahnya salah. Orang yang mengenal Allah yakin Muhammad Nabi terakhir, khatamun nabiyyin, jelas di Al-Quran bilang penutup para nabi. Ya, jadi yang ngaku jadi nabi, jangankan zaman sekarang, di zaman ya Rasul baru wafat saja sudah ada 4 yang ngaku nabi palsu. 2 diperangi, 2 tobat. Ya, 2 diperangi. Di antaranya nanti Musailamah al-Kadzdzab yang dari Yamamah itu. Ya, diperangi dan dibunuh oleh pembunuh dari siapa? Pamannya Nabi itu, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dulu dia Wahsy, teman dekatnya Bilal bin Rabah, pernah membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, paman sekaligus saudara sepersusuan Rasul. Akhirnya beliau bertaubat dan kemudian membunuh musuh Allah, yaitu Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Jadi jangankan zaman sekarang, sesudah Nabi wafat aja ada yang ngaku Nabi diperangi, apalagi sekarang. Jadi kalau dia mengatakan dia sudah ma'rifat bahwa nanti ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, tidak, pasti palsu, pasti sesat. Tapi jangan pernah mengatakan semua yang sesat kafir, enggak. Kafir pasti sesat, tapi tidak semua yang sesat kafir. Ada sesat tapi enggak kafir, ada. Tapi kalau kafir pasti sesat. Jangan lupa sesat kafir enggak juga. Memfisikan Allah itu sudah dibahas ya, enggak ada, enggak boleh. Nanti alirannya disebut al-mujassimah. Dari kata-kata tajsim. Dari kata-kata jisim. Jisim itu jadi di Indonesia jadi jasmani atau fisik. Aliran yang memfisikkan Allah. Itu ulama sudah sepakat bahwa ini adalah haram, sesat. Ya, diantaranya yang menjelaskan itu adalah siapa? Al-Is Ibnu Abdul Salam Sultanul Ulama. Ya. Kemudian ada yang meninggalkan syariat setelah thariqat, sama juga nih, sesat juga. Karena syariat kan mau nggak mau. Kalau meninggalkan syariat berarti meninggalkan hukum Allah. Ada orang habis belajar thariqat nggak sholat, ya salah. Ya, memang sering saya bilang, kalau kita mau belajar tasawuf, lihat kalau tasawufnya ya berseberangan dengan akidah dan fikihnya, tinggalin tasawufnya, pasti salah. Tapi kalau tasawufnya bareng,
selaras dengan akidah dan syariahnya, benar tasawufnya. Setelah belajar tasawuf, ngaji tasawuf, makin rajin sholatnya, makin giat puasanya, makin semangat ya sedekahnya, berarti itu benar tasawufnya. Tapi habis ngaji tasawuf ujung-ujungnya malah nggak sholat, ntar puasa Ramadan diganti dengan sedekah, haji di ke sana ganti dengan haji di mana pesantren mana tuh Zaitun misalnya kan, tawafnya di sana, itu salah jelas. Jadi tasawuf yang benar tidak mungkin bertentangan dengan akidah dan syariah. Oke, dalil ijmali dan tafsili. Iya, ini dalil umum dan terperinci. Terus masalahnya nanti kaidahnya tinggal dilihat. Ya. Jadi memang ketika nanti bicara dalil, dalil itu artinya perantara. Contoh paling gampang ya, ketika kita melihat asap berarti tanda apa? Tanda adanya api. Padahal kita belum tentu ngelihat apinya. Dari jauh, ada asap tuh hitam lah gitu. Berarti ada api gak? Pasti ada api. Nah, apinya itu produknya, api ini itu hukumnya, asap itu dalilnya. Kita yakin bahwa di sana ada api karena ada asap. Kita yakin itu hukumnya karena ada dalilnya. Mana dalilnya? Dalilnya asap yang kita lihat. Gitu ya, secara sederhana begitu. Ah, nggak mungkin nggak ada api. Ada kok, mana itu ada asap. Secara akal kita yakin bahwa ada api di sana walaupun apinya nggak kelihatan. Mana dalil adanya api? Adanya asap. Itu dalil maksudnya. Gitu ya. Tapi nanti dalil ada yang meyakini 100%, ada yang ya dugaan kuat yang sudah kita bahas itu. Tergantung sejauh mana nanti kita menelitinya. Semakin ya banyak sampelnya, semakin kuat nanti penelitiannya. Tapi kalau sampelnya sedikit, enggak juga. Karena enggak semuanya juga akurat. Dalam misalnya mendung, bisa nggak meyakinkan mendung tebal ini pasti hujan? Ya, kemungkinan besar hujan, tapi bisa jadi cuma numpang lewat. Maka mendung itu dalil. Dalil apa? Dalil yang sifatnya kemungkinan besar, dhonni. Kemungkinan besar hujan nih. Karena bisa jadi mendung cuma numpang lewat. Gitu ya. Nah, nanti ya di antaranya ya ini ijmali atau tafsili, umum atau khusus. Nanti qot'i 100% atau dhonni, dugaan kuat. Ya, di antara nanti yang umum dan khusus apa? Contoh paling gampang bicara sholat. Sholat itu dalil umumnya adalah dari ya mulai takbir sampai salam harus ngikutin Nabi. Harus ada contohnya kan, Rasul yang bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu dalil umum, berarti sholat harus ikut Nabi. Ya, harus ada contoh dari Nabi. Tapi ada dalil khususnya, apa itu? Kata Nabi ketika Nabi bilang jarak terdekat antara hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, itu masuk dalil terperinci. Ya, maksudnya apa? Doanya terserah kita. Kan kita juga nggak tahu ketika sujud Nabi doanya apa, nggak tahu. Nabi cuma bilang perbanyaklah doa ketika sujud. Yang penting dalam sujud ya memperbanyak doa silahkan, enggak juga nggak apa-apa karena kata-kata perbanyaklah doa itu tidak wajib. Tapi tetap tidak boleh keluar dari dalil yang umum. Apa itu? Dalil umumnya sholat dari takbir sampai salam wajib berbahasa Arab. Jadi kalau kita mau sujud dan berdoa dan doa kita mau kita bacakan, maka wajib bahasa Arab. Tapi kalau doa kita tidak berbahasa Arab, nggak boleh diucapkan, cukup dalam hati. Ya, misalnya saya mau doanya pakai bahasa Indonesia, ya, mengartikan Robbana atina, ya, nggak boleh. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan dunia akhirat, jauhkan dari neraka. Ketika sujud malah batal sholatnya, karena dalil umumnya sholat harus berbahasa Arab.
Dalil khususnya boleh tadi tafsilinya selama tidak ya meninggalkan dalil umum yaitu bahasa Arab. Tapi kalau saya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah boleh, walaupun itu dibaca ketika sujud dan ya Nabi tidak mencontohkan yang doa kayak tadi. Tapi yang penting Nabi bilang perbanyaklah doa, silahkan. Itu diantaranya ya. Ya itu tentang dalil. Puncak ma'rifat itu kolbu. Ya. Iya, karena kan nanti bicara yang terakhir kan yang yang Rasul minta itu kan setelah bicara tentang Islam, lalu bicara iman, sekarang bicara ihsan. Ya, hadis Jibril itu kan. Dan ketika ditanya Islam adalah rukun Islam yang Rasul sebutkan. Ya, 5 rukun Islam. Ketika ditanya iman, jawaban Rasul 6 rukun iman. Ketika bicara ihsan, bicara ibadah. Ibadah dengan bahasanya seolah-olah engkau melihat Allah. Ketika engkau tidak melihat Allah, yakin Allah pasti melihatmu. Atau bahasa kita ibadah yang diawasi. Atau bahasa lainnya merasa diawasi oleh pencipta. Nah, kata-kata merasa diawasi ini kan bahasa kolbu, bahasa hati. Kata-kata merasa kan bahasa hati. Ya, bukan bahasa indera, bahasa hati. Karena itulah dianggap sebagai puncaknya. Karena hatinya sudah merasa diawasi. Ya, yang jadi masalah kan ibadah sekarang seolah-olah tidak tersentuh hati kita. Makanya kenapa sholatnya nggak khusyuk? Ya yang sholat fisiknya doang, hatinya kesana kemari. Allahu Akbar. Besok belanja apa ya? Kata emak-emak kan? Ya kata bapak-bapak besok gajian kagak ya? Iya kan? Berarti itu udah hatinya udah nggak fokus sama sholat. Tapi orang yang merasa diawasi nggak bakal mikirin itu, yang dipikirkan bacaan-bacaan sholatnya, dia sedang berdoa, meminta dan seterusnya. Itulah puncaknya. Ya, walaupun gerakannya sama, nggak kelihatan. Cuma kan yang terasa beda. Ya, contoh paling mudah lah. Ya, sekarang tanggal 31 nih ya, udah tanggal tua nih. Besok tanggal 1, wah besok gajian nih. Apalagi kita telepon kan bendahara, gimana gajian yuk? Ya besok gajian udah. Kira-kira tidurnya tenang nggak? Ya, ketika kita tahu besok gajian tidur tenang nggak? Tenang. Padahal kan bukan sekarang gajiannya, besok. Udah merasa alhamdulillah besok tenang, besok gajian. Tapi begitu tengah malam WA dari bendahara, ya gajian telat ya, mungkin tanggal 2 tanggal 3, waduh gelisah tuh, waduh. Besok datang nih debt collector, besok ini nih kan, wah cicilan ini nih wah. Padahal juga belum ketahuan, tapi udah beda tenang-tenang. Kenapa? Karena hatinya. Ya, itulah puncaknya ketika hatinya sudah connect, sudah nyambung dengan Allah. Nah, repotnya kan kita sekarang susah. Kita baru stres itu kalau HP-nya lowbat. Wah, mana nih charger? Mana charger nih? Sementara hati kita jarang di-charger. Ya, yang dicas cuma HP, laptop, ya, fisik kita, aduh lapar nih, berarti kan perlu dicas kan? Sementara hati kita jarang. Ya, kenapa jarang? Zikir aja masih hitung-hitungan kan? Kadang habis salam langsung kabur. Ya, kecuali Jumatan, begitu Jumatan khusyuk banget ya, pas ceramah. Alhamdulillah. Gitu, Allahumma gfir, amin ya. Ya. Jadi kadang kita nggak mencas hati kita, sehingga ya tadi lowbat terus. Ya, jadi kita mungkin belum sampai ke sini. Padahal yang diminta itu setelah Islam sama iman, ihsan ini kita diawasi dengan cara ya bagaimana hati kita merasakan itu. Oke, sehingga muncul di sini nanti ini sama man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, ini perkataan ahli hikmah, siapa yang mengenal dirinya. Maksudnya bahwa kita ini cuma ciptaan. Kita ini cuma makhluk ciptaan Allah. Kita pasti akan mengenal Tuhan, mengenal pencipta.
Ya, kalau kita sudah tahu posisi kita sebagai makhluk, Allah sebagai pencipta, nggak mungkin kita yang berbalik. Kan sekarang seolah-olah gitu ya, ketika nanti jabatan kita makin tinggi, ya status sosial juga makin meningkat, terkadang kita lupa kalau kita cuma ciptaan, kita seolah-olah jadi pencipta. Kita bisa ngerubah semua, bisa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Karena seolah-olah kitanya yang jadi pencipta. Tapi kalau kita posisinya yakin bahwa kita sebagai makhluk, nggak mungkin kita berani macam-macam. Apa kata Allah ya kita terima. Allah bilang ini wajib, kerjakan. Allah bilang haram, tinggalkan. Ya, gitu ya, habis ya. Iya, jadi gitu ya. Jadi bicara mengalir maksudnya dia tahu bahwa dia cuma makhluk. Sehebat-hebat apapun kita cuma makhluk. Tapi kalau orang lupa bahwa dia makhluk, ya udah aneh-aneh. Fir'aun ngaku jadi pencipta kan, ana rabbukumul a'la di surat An-Nazi'at. Sayalah penciptamu yang paling tinggi, ditenggelamkan di Laut Merah. Raja Namrud begitu juga ketika dialog dengan Nabi Ibrahim, makanya diabadikan. Kenapa diabadikan? Karena dialognya tentang Tuhan, tentang pencipta. Nanti di Al-Baqarah dijelaskan di sana. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tahukah kamu ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud tentang Tuhannya? Ya. Lalu kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya maha menghidupkan dan maha mematikan. Kata Raja Namrud, saya juga bisa. Dipanggillah dua tahanan, yang satu dipenggal palanya tuh, saya matikan kan. Yang satu nggak diapa-apain tuh, saya hidupkan kan. Namanya raja, masih nggak mau ngalah. Dia bilang saya juga Tuhan. Bagaimana Fir'aun mengatakan akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka apa kata Allah? Allah hukum Fir'aun dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Ya, orang kalau sudah lupa bahwa dia makhluk, akhirnya dia seolah-olah menjadi pencipta. Akulah Tuhanmu, kata Fir'aun. Sama Raja Namrud begitu juga tuh. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Ingat, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana orang, maksud di sini Raja Namrud, ya, yang mendebat Nabi Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan. Kadang-kadang orang udah jadi pejabat lupa dia makhluk, apalagi dia yang bikin aturan, dia yang bikin undang-undang, seolah-olah dia jadi Tuhan. Ya, lihat kata Nabi Ibrahim, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Maka kata Raja Namrud, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Tadi dipanggil dua tahanan, satu dibunuh, satu didiamkan tuh. Yang satu saya matikan, yang satu saya hidupkan. Tapi Nabi Ibrahim cerdas. Maka kata Nabi Ibrahim, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka kalau kamu memang Tuhan wahai Raja Namrud, coba terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka bingunglah orang-orang kafir itu, yaitu Raja Namrud tadi. Ya, sampai dialognya diabadikan dalam Quran, padahal ini dialog antara Nabi Ibrahim yang sebelum Masehi, tapi karena keren dialognya, dialog tentang Tuhan, maka diabadikan dalam Al-Quran. Jadi jangan bilang Tuhan itu nggak ilmiah, nggak masuk akal. Justru Islamlah agama yang paling masuk akal. Kan akidah itu adalah ilmiah. Justru dasar dari keilmuan adalah bicara tentang akidah. Kalau kita menolak la ilaha illallah, maka menolak semuanya, menolak tafsir, menolak hadis, menolak fikih, karena semuanya bersumber dari akidah, dari keyakinan. Ya, ketika orang sudah menolak tadi ya keesaan Allah, akhirnya semua ilmu-ilmu Islam gugur dengan sendirinya, karena akidah itu pondasi. Ya, makanya dialog-dialog begini justru nggak masalah dihidupkan kembali. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang bahkan berdebat dengan raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka ketika ditantang dengan begini nggak bisa ngomong dia. Maka silahkan terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka Raja Namrud yang kafir itu diam, nggak bisa ngomong, kalah debat dia. Baru dikatakan Allah yang memberi petunjuk.
kepada Nabi Ibrahim dan tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Gitu ya. Oke, itu tadi bahasa yang siapa yang mengenal dirinya, maksudnya dia hanya sebagai makhluk, dia pasti mengenal ya Allah sebagai penciptanya. Wallahu a'lam. Boleh masih bisa Pak Ustaz ya. Mengenai kalbu tadi kan memang kita rasakan kita susah ya untuk khusyuk gitu, tadi mengembara hatinya kemana-mana gitu. Itu ada keterangan juga saya dengar bahwa untuk melakukan zikir yang bisa menjadikan hati kita bersih itu harus dituntun atau dibimbing oleh mursyid yang sanadnya tersambung ke Rasulullah gitu. Nah mungkin Pak Ustadz, mungkin salah seorang mursyid barangkali gitu bisa nanti jadi membimbing kami di Ramadan barangkali, mudah-mudahan dengan bimbingan itu hatinya bisa bersih ya, insya Allah sholatnya bisa lebih khusyuk dari yang selama ini kami rasakan gitu. Karena memang terus terang untuk saya nggak pernah dilatih oleh mursyid yang punya sanad begitu. Itu saja barangkali ada penjelasannya. Iya, pertama saya bukan mursyid ya. Iya. Jadi kita ambil di sini saja surat 13. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kunci dari khusyuk itu yang paling dasar adalah tenang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman. Satu. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Baru yang kedua, dan hati mereka tenang. Tuh. Kenapa tenang? Dan ketiga, dengan mengingat Allah. Jadi yang pertama adalah beriman dulu. Nah, beriman itu kan dari tadi ma'rifat tadi. Yakinkan dulu Allah itu satu. Ya, meyakini tadi sifat-sifatnya baik yang wajib minimal gitu ya. Baru setelah itu bisa tenang hatinya. Nah, tenangnya dengan apa? Dengan ingat sama Allah, dengan zikir. Nah, baru tegaskan lagi di sini, ala ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hanya. Ya, jadi kuncinya diingat Allah. Ya. Atau bahasa lainnya zikrullah. Tinggal pertanyaannya, apa itu zikrullah? Apa itu ingat Allah? Apa itu zikiran gitu kan? Berarti kuncinya adalah zikir. Baru zikirnya kepada Allah. Tinggal lihat zikir itu apa. Zikir pertama bisa lihat di surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra, zikir. Ya. Jadi zikir yang terbaik di sini inna nahnu nazzalna dzikra, tuh ada zikir tuh. Baru wa inna lahu lahafizun. Apa zikir yang terbaik? Baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an nama lainnya adalah Az-Zikra. Sungguh Allah yang menurunkan Al-Quran ini az-zikr dalam ya ayatnya, nazzalna dzikra. Jadi zikir sama Allah itu diantaranya baca Quran. Ya, nanti dikuatkan lagi di surat Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Nanti zikir yang kedua adalah sholat.
Karena nanti juga di Al-Quran dikatakan, ya, salatlah untuk mengingatku, wa aqimis sholata lidzikri, ya, kerjakan salat untuk mengingatku. Jadi ingat Allah dengan salat. Baru yang ketiga nanti zikir itu diantaranya selain banyak membaca, diusahakan belajar menghafal sedikit-sedikit. Nanti di surat 54. Ya. Jadi, nah, yang kadang kita suka salah pahami, zikir itu seolah-olah hanya sekedar subhanallah, alhamdulillahu akbar. Enggak gitu. Zikir itu maknanya luas. Ya, bisa berarti tadi ini Al-Quran artinya zikir, bisa juga zikir diartikan sholat, bisa juga zikir diartikan tadi mulai menghafal Al-Quran, bisa juga zikir diartikan adalah ulama, karena ulama adalah ahlu zikri. Ya, ulama itu ahli zikir. Nanti di surat 21 ayat 7, fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahli zikir. Siapa? Ulama. Berarti ahli Quran, ahli sholat. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian nggak tahu. Gitu. Jadi sementara silakan saja fokus ke sini, fokus ke Quran, fokus ke sholat, fokus dengan bacaan-bacaan sholat kita. Coba kita pelan-pelan kita pahami walaupun secara umum, nggak harus berkata. Dari mulai takbir sampai salam. Ya, itu saja dulu. Baru nanti mulai lagi kita bikin target, kira-kira saya ngajinya sehari berapa ain ya, gitu. Nggak usah target hatam lah, sehari berapa ain gitu aja. Walaupun ntar setahun baru hatam atau 2 tahun nggak ada masalah. Yang penting tiap hari baca Quran. Baru nanti target baru lagi, saya mau punya waktu nggak buat menghafal, silahkan. Saya punya waktu nggak buat belajar isinya walaupun cuma sehari seayat baca terjemahnya. Ya. Jadi yang diingat yang terakhir di surat ke berapa tuh ya? 43 ya. Bahwa pilihan kita cuma 2, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan. Kenapa kita sulit khusyuk? Karena kita mungkin belum dekat sama Quran. Tanggung ya. Nih. Di surat surat Zukhruf ayat 36, surat 43. Ini yang terakhir ya. Jadi kalau kita lagi malas-malas ngaji, malas-malas sholat, ingat ayat ini. Surat 43 ayat 36. Kata Allah, siapa saja yang berpaling dari Al-Quran tuh, ya, berpaling dari Al-Quran, apa kata Allah? Allah biarkan setan menyesatkannya. Bahkan yang berikutnya, setan akan jadi teman karibnya, jadi soulmate-nya. Jadi pilihan kita cuma 2, mau dekat sama Quran atau setan yang deketin kita. Dan kalau setan dekat sama kita, bukan cuma dekat, setan jadi soulmate. Jadi apa? Ya, jadi teman karib, teman terus seperjalanan. Nah, mudah-mudahan dengan kita semakin dekat sama Quran, punya target baca berapa ain, punya mau baca terjemah, mencoba memahami apa yang kita baca dalam sholat, lama-lama setannya yang menjauh. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, saya kembalikan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas bahasanya pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kajian hari ini mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu sehingga kita makin ma'rifatullah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mohon maaf jika di dalam penyelenggaraan kajian pada sore ini terdapat kekurangan khilafan. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kutul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.